Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobar, kembali lagi dengan saya Anas Maulana. Tentunya di Bincang Podcast BNN Provinsi Aceh. Sobar, kali ini kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik sobar. Tentunya dengan tema Agent of Drugs atau Agent of Change. Menakar peran mahasiswa di hari ini. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut sobar, kita membutuhkan narasumber yang terlibat langsung di lingkungan mahasiswa. Telah hadir sobar Presiden Mahasiswa Universitas Syakuala. Mungkin silakan Mas Rudi boleh memperkenalkan dirinya kepada sobar di rumah. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Silakan Mas Rudi. Baik Bang Anas. Oke, terima kasih Bang Anas. Bang Anas merupakan senior saya di Fakultas Hukum Universitas Syakuala. Jadi sebelum podcast dimulai pun kami bahkan sudah saling kenal. Dan terima kasih Bang Anas atas undangannya. Perkenalkan semuanya. Saya Muhammad Rudy Anugrah. Alhamdulillah pada saat ini saya diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Syakuala. Sekian. Oke, terima kasih Mas Rudi. Nah, ini kan cukup menarik sobar. Seorang Presiden Mahasiswa Universitas Syakuala. Ini merupakan pimpinan dari para mahasiswa Universitas Syakuala lah, kurang lebih ya Rudi ya. Dan kita tahu peran mahasiswa sekarang itu adalah agent of change. Betul. Agen perubahan. Ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan agen perubahan itu sendiri, Rudi? Baik, Bang Anas. Singkatnya, agen perubahan itu merupakan yang mana kita sebagai mahasiswa itu berperan sangat penting untuk perubahan yang terjadi pada kehidupan bangsa. Yang mana seperti kita ketahui pada saat ini sangat kompleks rasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Apalagi isu nasional yang sekarang ini sangat hangat-hangatnya seperti BGN, rupiah melemah dan lain-lain. Nah, itulah peran kita sebagai mahasiswa bisa mengadvokasikan dan mengakomodir kepentingan-kepentingan ini sehingga kita bisa membawa perubahan, agent of change. Kita bisa membawa perubahan ke masyarakat. Begitu singkatnya Bang Anas. Berarti kurang lebih mahasiswa ini memiliki peran untuk merubah hal yang buruk menjadi hal yang benar, hal yang lebih baik lah kurang lebih. Tepat. Jadi sekali. kita melihat Rudi, beberapa kasus bahkan seorang agen perubahan, orang yang membawa perubahan, kita sebutlah oknum mahasiswa Rudi. Mereka ini terlibat dengan yang namanya peredaran narkotika. Baik. Apa yang menurut Rudi menyebabkan mereka ini bisa terlibat ke dalam hal-hal tersebut? Karena ini kan sangat disayangkan, Rudi. Baik. Seorang mahasiswa yang seharusnya memberikan perannya kepada masyarakat, membawa hal-hal yang lebih baik, tapi nyatanya kita lihat beberapa dari oknum mereka malah menyebarkan hal-hal yang buruk. Salah satunya di bidang narkotika ini. Menurut Rudi kenapa sih mereka bisa melakukan hal tersebut? Betul sekali Bang Anas. Jadi setelah saya pelajari dan saya membuat analisa, ada beberapa hal yang membuat mengapa sekarang mahasiswa yang seharusnya menjadi agent of change malah ikut serta dalam peredaran narkotika. Begitu Bang Anas ya. Nah, setelah saya pelajari bahwa saya generasi Gen Z sekarang, generasi kita, itu mereka ingin serba cepat Bang Anas. Iya, betul. Nah, mulai itu dari menggapai kekayaan, mulai itu dari kepuasan, pokoknya semua serba cepat. Nah, saya pribadi pun tidak tahu dari mana doktrin-doktrin ini bisa terjadi. Intinya sekarang tren serba cepat itu sangat diminati oleh Gen Z. Nah, makanya tak heran ketika mahasiswa sekarang itu bisa terlibat dalam peredaran narkotika. Ada beberapa kasus sebetulnya Bang Anas seperti peredaran narkotika. Jadi mereka mengambil jalan pintas untuk mendapatkan materi yang begitu cepat. Dan yang sedang marak juga Bang Anas, pinjol, judi online. Nah, semua ini kan mereka ingin mendapatkan materi dengan secepat-cepatnya, dengan seinstan-instannya, tanpa memikirkan hal apa yang bisa terjadi ke depannya. Begitu kira-kira Bang Anas. Berarti memang luar biasa banyak ya di luar sana oknum mahasiswa itu bahkan melakukan peredaran gelap narkotika ini untuk menambah nilai ekonomi mereka. Ya, betul sekali. Dan apa sih sebenarnya yang membuat mereka ini ingin serba cepat? Apakah karena gaya hidup kah? Atau lingkungannya memang sudah terjerumus ke narkotika atau apa itu, Rudi? Kenapa bisa?
faktornya ya sama seperti saya bilang sebelumnya, bahwasanya ini merupakan menjadi tren sosial sekarang di Gen Z. Tren sosial. Ya, tren sosial. Jadi mereka Gen Z sekarang ini tidak ingin berusaha lebih keras dalam menggapai sesuatu, Bang Anas. Lalu tidak bisa dipungkiri pula bahwasanya lingkungan hidup itu sangat berpengaruh juga. Alhamdulillah sampai saat ini lingkungan yang baik akan terus kita bangun di lingkungan Universitas Syah Kuala, supaya Universitas Syah Kuala itu menjadi lingkungan yang baik. Begitu, Mas. Sober, ini merupakan komitmen yang sangat luar biasa dari Presiden Mahasiswa Universitas Syah Kuala. Rudy akan menjaga lingkungan Universitas Syah Kuala itu jauh dari narkotika ya. Dan semoga ini tidak hanya terbatas di Universitas Syah Kuala, tapi semoga nanti pelan-pelan, lambat laun Rudy melebarkan komitmen ini. Betul. Apalagi ke masyarakat luas ya. Betul. Nah, seringkali kita nih Rudy sebagai mahasiswa, apalagi memasuki masa-masa akhir, pressure yang sangat kuat dari orang tua dengan tekanan harus lulus tepat waktu. Kemudian tekanan dari dosen yang menekankan kita skripsi harus selesai secepat-cepatnya. Terserah isinya apa, tapi tuntutan mereka selalu skripsi harus secepat-cepatnya. Betul, Mas. Apa bisa jadi salah satu alasan mereka ini menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba? Saya melihat permasalahan narkoba ini merupakan permasalahan yang kompleks, Bang Anas. Jadi satu sama lain itu terkait. Jadi hal-hal yang seperti Bang Anas katakan tadi itu menurut saya bisa jadi merupakan salah satu faktor mengapa orang menggunakan narkoba. Nah, permasalahan ini kompleks. Ketika seorang mahasiswa mendapatkan permasalahan, lalu dia buntu mencari jalan keluar karena tidak adanya mental yang sehat, pemikiran yang jernih, maka dengan tren serba instan ingin melupakan masalah, ya mereka memikirkan bahwasanya narkoba ini bisa menjadi solusi. Padahal secara tidak langsung mereka tidak sadar bahwasanya narkoba ini bisa merusak dirinya itu sendiri, Bang Nas. Benar. Narkoba ini, Rudy, mengerikannya itu dia tidak secara instan merusaknya, tapi secara pelan kita terlena dengan narkoba ini. Tapi betul. Ketika sampai di titik hancurnya, kita bisa sehancur-hancurnya, Rudy. Jadi kami BNN juga berharap semoga di kabinet Rudy hari ini, Rudy bisa memberikan perhatian terhadap ada namanya program P4GN, Rudy, di BNN ini. Ada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan kemudian peredaran gelap narkotika. Semoga mahasiswa-mahasiswa USK yang hari ini Rudy representatifkan sebagai garda terdepan mereka, Rudy masukkanlah pencegahan ini. Insya Allah, karena insya Allah, Bang Nas. Sangat sayang kita melihat mahasiswa bahkan ada yang disekolahkan oleh orang tuanya ke kota untuk menempuh pendidikan, mereka malah menjadi pelaku dari penyalahgunaan narkoba ini. Betul. Mereka menjadi kurir. Hanya untuk untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Karena apa? Karena lingkungannya menciptakan kita harus update terus hidup. Ada HP terbaru, kita harus beli. Betul. Ada beberapa orang bijak mengatakan bahwasanya sebetulnya hidup ini mudah, Bang Nas. Tapi yang mempersulit hidup kita itu ialah gengsi. Jadi Gen Z sekarang mereka lebih mementingkan gengsi daripada kesehatan dirinya sendiri, Bang Nas. Mungkin sedikit, Rudy. Sebesar apa komitmen dari BEM tahun ini, Rudy, terhadap pemberantasan pemberantasan ataupun kampanye dari BEM kabinet Rudy terhadap narkoba ini? Jadi Bang Anas, untuk komitmen kami dalam keikutsertaan dalam pemberantasan narkoba, insya Allah ini akan betul-betul kami pikirkan. Mengapa demikian? Sebetulnya permasalahan pemberantasan narkoba ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Jadi Bang Anas, sebelum saya menjabat sebagai Presiden Mahasiswa, tahun lalu saya menjabat sebagai Ketua Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, yang mana kami sempat membuat kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional
Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam pemusnahan narkoba. Nah, kami ikut serta di situ, lalu kami mengadvokasikan juga hasilnya kepada teman-teman mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Insyaallah karena kabinet saya baru berjalan 2 bulan, nanti konsep akan segera kami rancangkan dan insyaallah kami akan sangat terbuka dan kami sangat berharap bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syah Kuala bisa bekerja sama dengan baik dengan BNNP Aceh. Begitu Bang Anas. Nah, itu sangat luar biasa Rudi. Ketika Rudi masih berada di fakultas, istilahnya satu tingkat di bawah Rudi sekarang, Rudi sudah memiliki komitmen yang sangat besar, Sober, untuk melakukan pemberantasan narkoba ini. Apalagi sekarang kita tahu Rudi merupakan presiden mahasiswa. Ini bahkan bukan satu tingkat lebih tinggi, tapi 3 tingkat lebih tinggi. 3 tingkat yang lebih tinggi. Dan ini merupakan titik akhirnya seorang mahasiswa menjadi presiden mahasiswa. Menurut kita sebagai orang yang suka organisasi. Iya, betul. Nah, ini kan istilahnya kita memiliki peran yang besar. Kemudian kita bisa mengajak teman-teman yang lebih luas. Karena fakta lapangannya, Rudi, seringkali perputaran narkoba itu besarnya di lingkup mahasiswa. Iya. Itu sangat gampang dari mulut ke mulut peredarannya. Dan ini yang sangat kita sayangkan. Cuman sejauh ini kita belum pernah mendengar dari Universitas Syah Kuala. Tapi di luar sana cukup banyak. Bahkan di Sumatera, Sober, itu memiliki beberapa kasus peredarannya dilakukan oleh mahasiswa sendiri kepada mahasiswa. Dan itu terjadi di lingkungan kampus. Semoga kampus kita ini, kebetulan Sober, saya juga berasal dari kampus yang sama dengan Mas Rudi, ini bisa dijauhkan dari hal-hal tersebut. Nah, menurut Rudi nih, apa ya yang membuat mahasiswa ini hanya terpaku pada pekerjaan yang instan? Salah satunya seperti peredaran narkotika. Padahal masih banyak di luar sana, Sober. Salah satu pekerjaan yang paling gampang kita adalah menjadi affiliate dari TikTok. Ya, betul ya kan? Itu cuma buat video kita dapat duit. Tapi tidak instan memang. Kenapa hal-hal tersebut tidak pernah hilang dari pola hidup mahasiswa zaman sekarang? Ya. Terima kasih Bang Anas. Sebetulnya untuk terkait peredaran narkotika di kampus, ini diperlukan kerjasama antara beberapa stakeholder. Baik itu dari rektorat, bagaimana mereka membentuk regulasi untuk pencegahan supaya mahasiswa tidak bisa mengedarkan dan mengonsumsi, apalagi memproduksi narkoba di kampus. Dan baik itu khusus untuk kita di Universitas Syah Kuala ada yang dinamakan MKPK. Ya, betul. Bagaimana mata kuliah ini bisa betul-betul membentuk karakter seorang mahasiswa sehingga mahasiswa mampu berpikir secara jernih dan tidak ingin pikirannya itu, mentalnya itu terganggu lagi, Bang Anas. Jadi tidak generasi kita itu tidak hanya menginginkan serba instan gitu. Nah, dan satu lagi yang saya lihat ini sebetulnya lingkaran setan, Bang Anas. Lingkaran setan. Karena begini, ketika ada satu generasi yang ingin serba instan, pendapatan instan, pemahaman instan, begitu Bang Anas. Lalu ini menjadi lingkaran setan. Ketika awalnya seseorang menggunakan narkoba, dia tidak memiliki pendapatan yang tetap, pendapatan dia rendah, lalu dia mencari duit lagi. Bagaimana caranya bisa mencari duit dengan instan supaya dia bisa mengkonsumsi narkoba lagi? Bisa jadi dia pinjam ke kawannya, bisa jadi dia judol, bisa jadi dia pinjaman online, pinjol. Lalu ketika uangnya sudah ada, dia memakai narkoba lagi, uangnya habis lagi. Di satu titik ketika dia tidak memiliki cara lagi, ya ujung-ujungnya dia bakal menjadi pengedar, Bang Nas. Jadi ini merupakan satu lingkaran setan. Ketika kita sudah terjerumus ke lingkaran tersebut, maka akan susah untuk keluar. Susah. Ya, ini yang kita garis bawahi. Pinjol dan juga judol. Itu kan sangat gampang, Rudi ya. Ya, betul. Ketika kita modal KTP, kita bisa dapat duit. Dan kemudian kita masukkan ke judi online yang belum tentu duit yang kita pinjam itu bisa dikali lipat. betul. Tapi banyak sekali di luar sana, Rudi. Bahkan Sober juga sadar mungkin di luar sana banyak sekali orang yang melakukan pola tersebut.
dia pinjol, kemudian dia judol. Dan ujung-ujungnya belum tentu menguntungkan, ya kan? Betul. Apalagi yang berbahayanya Bang Anas ketika emang betul itu menguntungkan, ketika dia mempunyai duit lebih, dia memakai duit itu untuk membeli narkoba. Iya, itu yang lebih berbahaya lagi. Itu sangat berbahaya. Ini sangat kacau, sobar. Dia sudah pinjol, dia judol, kemudian dia beli narkoba hasil duitnya. Itu tidak pantas ya untuk jadi manusia. Betul Bang. Sobar, mungkin juga kita sadar, sobar, di luar sana ada beberapa dari mereka ini tidak hanya mengkonsumsi narkoba ini untuk ketenangan, tapi ada juga mengkonsumsi narkoba ini untuk have fun. Oh iya betul. Ini yang sangat kita sayangkan. Apalagi dengan tren baru yang namanya pot getar. Mungkin Rudy pernah mendengar. Di luar sana cukup banyak pot getar. Betul. Yang tren yang sangat luar biasa itu, sobar. Dia pot yang biasa anak muda isap, cuman sekarang ada zat narkobanya. Oh, sudah ada yang begitu ya Bang Anas ya? Ya. Ini adalah transformasi dari upaya peredaran narkoba, dan mereka para bandar ini cukup canggih. Ketika salah satu jenis narkoba itu sudah mulai redup, dia menciptakan jenis narkoba baru, sobar. Oh iya. Rudy pernah mendengar nggak di lingkungan Syahkuala itu tentang pot getar, Rudy? Mungkin kalau Rudy langsung yang melihat, Rudy langsung yang menjadi saksi terkait pot getar ini, mungkin belum pernah. Akan tapi Rudy pernah mendengar bisikan-bisikan dari kawan lah, kabar-kabar dari kawan bahwasanya pot getar ini emang sengaja dibuat untuk bisa mentransformasikan narkoba lama ke bentuk narkoba yang baru, dan peredarannya jauh lebih gampang. Dan setelah Rudy pelajari, kenapa peredarannya ini bisa gampang? Karena ya bentuknya sudah dikamuflasekan, Bang Anas, menjadi pot yang biasanya sering kita pakai. Jadi jikalaupun ada pemeriksaan baik itu di bandara, pelabuhan dan lain-lain, ya petugas gak akan curiga. Gitu, sobat. Faktanya beberapa narkoba ini sudah dirubah bentuknya, betul ke dalam bentuk-bentuk yang sering kita jumpai. Nah, ini yang sangat kita takuti. Semoga mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Syahkuala, selalu mengkampanyekan hal tersebut. Amin, untuk pencegahan narkoba ini, dan juga selalu menjadi agen terhadap penolakan narkoba. Siap. Insyaallah kita berkomitmen kuat untuk pencegahan narkoba ini, Mas Anas. Nah, menurut Rudy, ini pertanyaan singkat. Rapat kabinet sampai subuh pakai kopi pancong, atau tidur cepat tapi tugas terbengkalai? Waduh. Ini sebetulnya dua pilihan yang berat. Ya, bagi kita seorang organisatoris ya. Ini karena pilihan yang susah. Betul Bang Anas. Karena pilihan pertama itu melibatkan keberlanjutan organisasi. Ya, pilihan kedua ya keberlanjutan hidup tanggung kita jawab akademis. Betul Bang Anas. Tapi ya karena sekarang saya menjabat sebagai presiden mahasiswa, saya merupakan seorang organisatoris, saya memilih pilihan yang pertama, Bang Anas. Pilihan yang pertama. Ya. Rapat sampai tengah malam dengan kopi pancong. Ya, Bang Anas. Oke. Gitu, sobar, kurang lebih pembahasan kita dengan presiden mahasiswa Universitas Syahkuala. Rudy memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk pencegahan narkoba. Kemudian Rudy memiliki komitmen kepada seluruh penyampaian, akan mengkampanyekan hal tersebut kepada seluruh mahasiswa. Pastinya. Karena Pakar Maru sudah semakin dekat. Ya, betul. Jadi sobar, Pakar Maru ini semacam istilah untuk masa orientasi mahasiswa baru di Universitas Syahkuala. Semoga nanti ketika Pakar Maru ada tuh materi pencegahan terhadap narkoba. Baik. Kalau memang dari kawan-kawan mahasiswa, kan kampanye itu tidak mesti dari BNN, tapi dari teman-teman mahasiswa juga bisa. Kalau memang kawan-kawan mahasiswa tidak ada, nanti boleh Mas Rudy mengirimkan surat, nanti kita akan koordinasikan dengan teman-teman yang ada di BNN. Baik Bang Anas, untuk membantukan hal tersebut. Bagaimana kedepannya sebaik mungkin kita jalankanlah. Siap, karena ini sangat penting. Nah, mungkin sober juga di rumah pengen tahu nih statement terakhir dari seorang presiden mahasiswa. Silakan Mas Rudy. Baik kawan-kawan sekalian, terkhusus kepada kawan-kawan seperjuangan dari mahasiswa, kita ini merupakan generasi Gen Z, yang mana generasi yang saat ini sedang tren, bahwasanya tren yang
semua itu harus dilakukan serba cepat, serba instan. Nah, ini saya ingin meluruskan sedikit terkait pola itu, kawan-kawan. Karena pada sejatinya sesuatu yang ingin kita raih itu kita harus memperjuangkan itu terlebih dahulu, sehingga bahkan ada peribahasa yang keluar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan hasil ketika kita sebagai generasi Gen Z sekarang tidak mau berusaha? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, tren ini merupakan tren yang sudah sering disalahpahami oleh kebanyakan orang, sehingga tren-tren ini bisa menjerumuskan kita kepada kejahatan-kejahatan yang sudah diketahui secara umum di kalangan anak muda, seperti narkoba, judi online, pinjaman online, dan lain-lain. Nah, jadi saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya, jangan salah paham, jangan menyalahartikan tren tersebut. Mari kita membangun tren-tren positif ke depannya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Nah, intinya sober, kita sebagai generasi muda Gen Z, kita harus membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Betul banget. Jangan sampai kita sebagai tulang punggungnya Indonesia untuk saat ini yang akan menitih masa emasnya Indonesia malah menjerumuskan Indonesia ke hal yang buruk. Betul. Melalui narkoba bahkan salah satunya. Oke sober, mungkin hanya sampai di sini saja pembahasan kita, karena nanti kita bakal ada pembahasan-pembahasan lainnya, salah satunya nanti dengan dari mereka para yayasan. Kali ini kita melihat dari sudut pandang mahasiswa, nanti ada salah satu podcast lagi dengan sudut pandang dari mereka para yayasan. Baik. Panti Rehab. Sober, cukup sampai di sini, dan saya Anas Maulana, host podcast BNN Provinsi Aceh, pamit undur diri, dan Mas Rudi sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Syakuala juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on Drug for Humanity. Huha.